Pagi itu matahari baru saja terbit dan sinarnya menyelimuti rumah besar berwarna krem di pinggir kota Yogyakarta. Rumah yang terlihat begitu tenang, seolah tak pernah diganggu oleh masalah apapun. Priyadi, lelaki paruh baya dengan wajah tegas, tengah duduk di meja makan bersama istrinya, Ratna, dan kedua anaknya, Bima dan Nina. Mereka menikmati sarapan seperti biasa, mengobrol santai tentang aktivitas hari itu. Suasana pagi yang hangat dan penuh kebahagiaan mengingatkan Priyadi betapa hidupnya yang tampak sempurna. Priyadi adalah pengusaha batik yang sudah dikenal luas. Usahanya berkembang pesat, memiliki beberapa butik di Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya. Batik produksinya sangat diminati oleh kalangan menengah atas. Ia memiliki segalanya yang diinginkan banyak orang: kekayaan, keluarga yang harmonis, dan kehidupan yang mapan. Namun di balik kenyamanan itu, ada ketegangan yang mengintai. Bima, anak sulungnya yang berusia 17 tahun, baru saja diterima di universitas favorit di Jakarta. Bima yang cerdas dan ambisius sudah mulai memikirkan masa depan yang jauh dari Yogyakarta, meninggalkan Priyadi yang merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang. Nina, anak bungsunya yang masih berusia 8 tahun, masih penuh keceriaan dan sering melontarkan candaan yang menghangatkan hati mereka semua. "Pak, Ibu sudah pesan makanan untuk pertemuan nanti siang," kata Ratna sambil menatapi Priyadi dengan penuh perhatian. Priyadi mengangguk sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. "Terima kasih sayang, semoga pertemuan dengan klien besar nanti lancar ya." Namun meskipun mereka tampak bahagia, ada hal yang tidak bisa Priyadi lupakan. Beberapa bulan lalu ia terlibat dalam sebuah proyek besar dengan seorang mitra bisnis, Pak Rasto. Mereka sepakat untuk membuka pabrik batik bersama. Tetapi beberapa keputusan bisnis yang Priyadi ambil membuat Pak Rasto merasa dirugikan. Proyek yang awalnya penuh harapan itu berakhir dengan perbedaan pendapat yang tajam. Pak Rasto mulai menjauh, dan rumor pun mulai beredar. Banyak orang yang mengatakan bahwa hubungan mereka kini tidak lagi seharmonis dulu. Priyadi mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu, tapi semakin lama ia semakin merasa adanya ketegangan antara dirinya dan Pak Rasto. Meski sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara damai, Pak Rasto terkesan enggan berbicara langsung. "Pak Rasto tidak pernah lagi menghubungi saya sejak terakhir kali kita bertemu," Priyadi berkata pada Ratna dengan nada cemas. "Apakah kita salah mengambil keputusan dalam proyek itu?" Ratna meletakkan cangkir teh di meja, menatap suaminya. "Sampean sudah berusaha, Pak. Mungkin ini hanya masalah waktu. Kita masih punya usaha dan keluarga." Priyadi menghela nafas, menyadari bahwa hidupnya yang tampak sempurna mungkin sedang mengalami keretakan kecil yang bisa membesar jika tidak segera ditangani. Hanya beberapa jam setelah pertemuan itu, sebuah kejadian aneh terjadi. Ketika mereka kembali ke rumah setelah mengantar Bima ke sekolah, Ratna melihat sebuah bingkisan misterius di depan pintu rumah mereka. Bingkisan tersebut dibalut kain putih dengan pita merah yang mencolok. Tidak ada nama pengirim yang tertera, hanya seuntai doa yang ditulis dengan huruf besar di kertas yang menempel di kotak tersebut. "Nina, ambilkan paket itu," kata Ratna sedikit curiga. Nina yang biasanya berlari penuh kegembiraan setiap kali ada paket yang datang, kali ini berjalan dengan langkah pelan. Ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, seperti perasaan takut yang ia tidak bisa dijelaskan. Namun ia tetap mengambil paket itu dan menyerahkannya kepada ibunya. "Sepertinya ini dari teman Bima," ujar Priyadi mencoba meyakinkan diri meskipun matanya masih curiga. Namun tidak lama setelah paket itu dibuka, suasana berubah menjadi mencekam. Di dalamnya terdapat sebuah boneka kayu kecil atau patung yang sangat indah, dihiasi dengan kain batik halus. Namun ada satu hal yang sangat mengganggu. Tatapan matanya kosong,
seperti menatap langsung ke dalam jiwa siapapun yang memandangnya. Sepertinya patung itu bukan sekedar hadiah biasa. Nina yang memegang patung itu tiba-tiba merasakan pusing dan mual. Ia menjatuhkan patung itu dan berguling di lantai, meringis kesakitan. "Ada apa, Nina?" Ratna panik, segera meraih anaknya. Nina tidak bisa menjawab. Tubuhnya terkulai lemas dan wajahnya pucat pasi. Priyadi segera menghubungi dokter, tetapi kondisinya semakin memburuk. Nina terbaring tak sadarkan diri, sementara seluruh keluarga Priyadi mulai dilanda kecemasan yang mendalam. Di tengah keresahan mereka, Priyadi merasakan sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai keluarganya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun ia merasa sangat nyata. Teror yang datang bukan hanya dari penyakit fisik, tapi juga sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan itu baru saja dimulai. Hari-hari yang sebelumnya tenang kini dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Nina, anak bungsu mereka, terus terbaring lemah di ranjang. Tidak ada perubahan berarti meskipun telah diberi obat-obatan dari beberapa dokter yang datang. Ratna semakin khawatir dan Priyadi pun tak henti-hentinya berusaha mencari penyebab penyakit aneh yang merundung putri kecilnya. Namun hasil pemeriksaan tetap nihil. Tidak ada diagnosis yang jelas. Dokter pertama yang datang hanya menyarankan agar Nina lebih banyak istirahat dan memberinya obat penurun demam. Namun setelah beberapa hari, kondisi Nina tidak membaik. Ia semakin tampak lesu, tubuhnya semakin kurus dan wajahnya semakin pucat. Setiap kali Ratna dan Priyadi mencoba bertanya tentang apa yang dirasakannya, Nina hanya bisa menangis tanpa kata. Dokter itu bilang tidak ada yang salah, tapi kenapa dia tidak juga sembuh? Ratna mengeluh. Suaranya penuh ketegangan saat menatap Priyadi. Apakah kita harus membawa Nina ke rumah sakit lain? Priyadi menghela nafas panjang. Aku sudah coba segalanya, Rat. Mungkin ini ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ratna menatap suaminya dengan pandangan tajam. Apa maksud sampean, Pak? Jangan bilang ini ada hubungannya dengan... Priyadi hanya menggelengkan kepala. Meskipun rasa takut itu juga menghantui dirinya, ada sesuatu yang terasa sangat salah. Lebih dari sekedar penyakit. Sesuatu yang datang dengan cara yang tidak bisa mereka pahami. Dan semakin lama semakin menghantui mereka. Pada malam hari, setelah menidurkan Nina yang masih terbaring lemah, Ratna duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Suara angin malam terdengar menggerus atap rumah. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki ringan di sepanjang lorong rumah. Suara itu datang begitu pelan, namun terdengar sangat jelas. Ratna mengangkat kepala, berharap itu hanya suara langkah dari Priyadi yang mungkin sedang berjalan menuju dapur. Namun, ketika ia mendekati lorong, tak ada siapa-siapa. "Pak," Ratna memanggil dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Suasana menjadi semakin sunyi, namun Ratna merasakan hawa yang aneh, dingin yang tiba-tiba merasuk ke dalam rumah. Kemudian saat Ratna berbalik, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah segelebat bayangan putih yang bergerak cepat, seolah menghilang begitu ia melihatnya. Hatinya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu tidak seperti manusia biasa, lebih seperti sosok yang terbuat dari gelap, membaur dengan kegelapan malam. Tanpa berpikir panjang, Ratna berlari ke kamar tidur. "Pak, Pak!" Ratna berteriak, hampir tidak bisa menahan ketakutannya. Priyadi yang sedang duduk di samping Nina yang terbaring memandang istrinya dengan ekspresi bingung. "Ada apa, Bu? Kenapa teriak-teriak? Di sana ada sesuatu, Pak," Ratna menjelaskan dengan suara terbata, menunjuk ke arah lorong rumah. "Ada sekelebatan bayangan putih-putih yang aku lihat bergerak begitu cepat. Aku takut ada yang tidak beres dengan rumah ini, Pak." Priyadi mengerutkan kening, mencoba tenang meski perasaan was-was itu jelas tergambar di wajahnya. "Mungkin hanya halusinasi, Bu. Kita sudah terlalu lelah. Kelelahan itu bisa membuat kita melihat hal yang tidak ada." Namun, meskipun Priyadi berusaha meyakinkan istrinya, perasaan aneh itu tetap menyelimuti hatinya.
ia merasa bahwa rumah itu bukan lagi tempat yang aman. Sesuatu sedang terjadi dan itu semakin mendekat. Di sisi lain, usaha batik Priyadi mulai menunjukkan tanda-tanda kerugian tanpa alasan jelas. Pelanggan-pelanggan utama yang sebelumnya selalu menghubunginya untuk pesanan bulanan kini mendiamkan dirinya. Setiap kali Priyadi menghubungi mereka hanya memberikan alasan yang terdengar tidak masuk akal. Ada yang mengatakan batiknya tidak sesuai dengan selera mereka. Ada juga yang beralasan bahwa anggaran mereka tiba-tiba terpotong. Beberapa pembeli besar yang seharusnya menjadi andalan dalam menjaga kelangsungan usaha tiba-tiba menghilang begitu saja. Pak Priyadi, saya minta maaf, tapi kami harus membatalkan pesanan bulan ini, ujar salah satu pelanggan besar. Suara di telepon terasa canggung. Ada perubahan anggaran yang mendesak. Priyadi merasa seperti ada yang tak beres. Bisnis batiknya yang sebelumnya begitu lancar kini tiba-tiba mengalami penurunan yang sangat tajam. Setiap hari saldo rekening perusahaan semakin menipis untuk operasional, dan ia mulai merasa terjebak dalam lingkaran kekalahan yang tak bisa dipahami, sementara pemasukan tak ada sama sekali. Pada suatu malam, setelah selesai mengurus beberapa masalah bisnis yang makin menumpuk, Priyadi dan Ratna duduk bersama di ruang tamu. Keduanya lelah, namun suasana hati yang tak tenang membuat mereka tak bisa tidur. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" Ratna bertanya dengan mata yang lelah. "Kenapa semua ini bisa terjadi? Usaha kita seperti ini, Nina sakit, bisnis terus merosot, dan aku merasa seperti ada yang mengintai kita. Aku takut, Pak." Priyadi menatap istrinya dengan mata yang kosong. Ia merasa terhimpit oleh situasi ini, dan tekanan semakin kuat mengarah pada perasaan takut yang tak bisa disembunyikan. "Aku juga tidak tahu, Bu. Tapi Bapak rasa ini bukan hanya kebetulan. Sesuatu sedang menguji kita dan kita harus mencari tahu apa itu." Dengan ketegangan yang semakin meningkat, hubungan mereka pun mulai renggang. Setiap percakapan berujung pada perdebatan kecil. Priyadi yang merasa tertekan oleh masalah bisnis dan kesehatan Nina mulai kesulitan untuk tetap tenang. Ratna yang cemas melihat keadaan anaknya merasa semakin jauh dari Priyadi yang kini sibuk dengan pekerjaan dan masalah keuangan. Malam itu mereka duduk dalam keheningan, hanya ditemani suara angin yang berhembus kencang. Suasana terasa semakin berat, dan Priyadi merasakan betapa tercekiknya ia dalam situasi yang tak bisa dijelaskan ini. Ada sesuatu yang sangat jahat yang sudah mulai mengarah pada keluarganya, dan ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Pagi itu Bima terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, matanya terbelalak, masih terperangah oleh mimpi yang baru saja mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat keluarganya dikepung oleh sosok-sosok gelap yang menyeramkan yang datang dari segala penjuru rumah. Mereka seperti makhluk yang sangat jahat yang tak pernah bisa dijangkau, melayang seperti bayangan di udara, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Lalu ada suara berat yang bergema, suara dari makhluk gaib yang mengancam mereka. "Kalian akan terguncang, dan darah kalian akan mengalir sebagai sebuah kutukan atas sebab kesalahan yang telah diperbuat." Suara itu berbisik membuat Bima terperangah dalam ketakutan. Bima mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menghilangkan rasa takut yang masih menggigit. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan kini ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Saat ia turun ke ruang makan, ia melihat Nina yang duduk di meja makan tampak pucat. Gadis kecil itu tidak berbicara banyak, hanya mengaduk-aduk makanannya dengan sendok tanpa semangat. Ratna, ibu mereka, sedang menyiapkan sarapan, namun wajahnya juga terlihat lelah. Sebagai keluarga yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang tenang, perubahan mendalam dalam rumah ini mulai membuatnya merasa cemas. "Kamu kenapa terlihat pucat, Dek?" tanya Bima berusaha mencairkan suasana.
Namun Nina hanya mengangkat bahu, matanya kosong, dan ia kembali fokus pada makanannya. Ratna yang sedang mengaduk teh terhenti sejenak ketika Bima berkata, "Bu, aku merasa ada sesuatu yang aneh, Bu. Tadi malam aku bermimpi buruk tentang rumah ini, rumah kita, tentang kita semua yang diteror makhluk gelap, Bu. Ada suara yang bilang, kalian akan terguncang dan darah akan mengalir." Ratna menatap Bima dengan ekspresi khawatir. "Mimpi itu hanya sebuah mimpi, Nak. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi jika kamu merasa cemas, coba berdoa ya." Namun perasaan tidak tenang terus menggelayuti keluarga ini. Tak lama kemudian terjadi lagi sebuah kejadian yang semakin menguatkan perasaan bahwa ada yang tidak beres. Pada suatu pagi, pembantu rumah tangga keluarga Priadi, Mbak Siti, sedang membersihkan kamar Nina. Ketika ia menyapu debu di bawah tempat tidur, sebuah benda aneh muncul. Ia memungutnya dan terkejut melihat ada sebuah jarum kecil yang terbungkus kain hitam bersama potongan kain berwarna merah darah dan beberapa gumpalan tanah hitam yang tampaknya diambil dari sebuah tempat. Mbak Siti berdiri terdiam menatap benda-benda itu dengan cemas. Ini bukan barang biasa, gumamnya dalam hati sambil memeriksa lebih dekat potongan kain yang terlihat seperti bekas ritual. Ia tahu bahwa benda-benda semacam ini sering digunakan dalam ilmu hitam untuk tujuan yang jahat. Dengan tangan gemetar, Mbak Siti memberitahukan Bu Ratna. Bu Ratna, saya temukan ini di bawah tempat tidur Nina. Sepertinya ini bukan benda biasa, Bu." Ratna yang mendengar penuturan Mbak Siti langsung merasa panik. "Apa ini? Apa maksudnya? Kenapa ada benda-benda seperti ini di rumah kita?" tanyanya dengan terburu-buru. Matanya memancarkan kecemasan. Ia melihat benda-benda itu dan rasa takut mulai merambat di dalam tubuhnya. Priadi yang baru saja pulang dari kantor mendengar keributan di ruang tamu. Ia segera mendekat, melihat benda-benda itu. "Ini seperti benda yang biasa dipakai untuk santet," katanya dengan suara pelan, mencermati potongan kain hitam dan jarum itu. "Siapa yang meletakkannya di sini? Apa maksudnya?" Ratna semakin cemas. "Jadi ini benar-benar ada hubungannya dengan santet? Apa yang harus kita lakukan, Pak?" Priadi menatap istrinya dengan pandangan yang penuh kebingungan dan ketakutan. "Aku merasa ada yang tidak beres. Kita harus segera mencari tahu siapa yang melakukan ini dan bagaimana cara mengatasinya, Bu." Ketika ketegangan semakin tinggi, Ratna teringat tentang Pak Surip, tetangga mereka yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan ilmu-ilmu spiritual. Pak Surip adalah seorang pria tua yang sering memberi nasihat kepada warga sekitar terkait dengan masalah-masalah mistis. Meskipun ia tidak pernah secara terbuka mengakui keahliannya. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, Ratna memutuskan untuk menemui Pak Surip. Ia pergi ke rumahnya dan setelah berbincang-bincang sebentar, Pak Surip mengangguk dengan serius saat mendengar cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga Priadi. "Ini bukan hal yang bisa dianggap enteng," kata Pak Surip, suaranya berat. "Ada yang sedang menguji kalian. Bisa jadi ini akibat dari karma atau mungkin ada orang yang mengirimkan ilmu hitam ke keluarga ini." "Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak?" tanya Ratna dengan suara cemas. Pak Surip memandang Ratna dengan tatapan yang dalam. "Jika kalian ingin menyelesaikan masalah ini, kalian harus pergi seorang dukun di daerah Bantul. Nama daerah ya hanya samaran saja lah ya. Jangan dianggap beneran, teman-teman. Ya, ia seorang yang mengerti tentang ilmu gaib yang lebih dalam. Di sana kalian akan mendapatkan bantuan untuk mengetahui siapa yang mengirimkan santet ini dan bagaimana cara untuk menghadapinya," kata Pak Surip. Ratna yang merasa putus asa dan terdesak akhirnya setuju. "Kami akan pergi ke Bantul, Pak. Semoga ada jalan keluar." Keputusan untuk pergi ke Bantul semakin menguatkan rasa cemas yang ada di dalam diri Priadi dan keluarganya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di sana. Tetapi mereka merasa bahwa hanya dengan mencari bantuan dari orang yang lebih berpengalaman, mereka bisa menemukan jalan keluar dari teror yang semakin menghantui kehidupan mereka. Hari berikutnya,
keluarga Priyadi mempersiapkan perjalanan ke Bantul dengan hati yang penuh kecemasan. Mereka berangkat dengan harapan, namun juga dengan ketakutan yang semakin tumbuh dalam diri mereka. Apa yang akan mereka temui di sana? Apakah dukun tersebut dapat memberikan jawaban tentang semua kejadian aneh ini? Semuanya masih menjadi misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Setibanya di Bantul, keluarga Priyadi disambut oleh suasana yang jauh berbeda dari Yogyakarta. Desa ini terletak di ujung selatan, jauh dari keramaian kota, dan dipenuhi dengan suasana yang mencekam. Mereka berkendara melewati jalan sempit yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Suasana yang tampak damai, namun menyimpan misteri di setiap lekukannya. Sesampainya di rumah sebut saja Mbah Rekso, mereka disambut oleh pria tua yang mengenakan kain batik dan sarung dengan wajah yang terlihat penuh keriput. Mbah Rekso, seorang dukun terkenal di kawasan itu, sudah menunggu mereka di teras rumah yang sederhana. Rumahnya terletak di sebuah sudut desa yang terpencil, dikelilingi tanaman rambat dan pagar bambu yang tampak lelah lama berdiri. Mbah Rekso mengajak mereka masuk ke dalam rumah yang diselimuti oleh aroma dupa dan rempah-rempah. Di dalam, suasana terasa kental dengan nuansa magis. Di sudut ruangan, ada patung-patung kecil yang tampak misterius dan berbagai peralatan ritual yang digunakan untuk menyambut kedatangan para pencari bantuan seperti keluarga Priyadi. Setelah mereka duduk di sebuah kursi kayu yang usang, Mbah Rekso memandang wajah mereka satu persatu, seolah sedang membaca isi hati mereka. Jadi, kalian datang karena teror yang terjadi di rumah kalian ya? Tanya Mbah Rekso, suara seraknya menggema di dalam ruangan. Ratna mengangguk lalu bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami keluarga mereka. Mulai dari sakitnya Nina, bayangan sekelebat putih itu yang ada di dapur, langkah kaki di malam hari, suara siraman pasir yang seperti itu datang dari atap rumahnya, penemuan benda aneh yang ditemukan oleh ART-nya, dan kiriman sebuah patung kayu yang sangat seram. Mbah Rekso mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia memandang mereka dengan tatapan serius. Ini bukan sekedar teror biasa. Keluarga Priyadi, kalian sedang menjadi korban dari ilmu hitam tingkat tinggi yang dikenal dengan nama Santet Sapu Jagat. Santet Sapu Jagat? Priyadi menanyakan dengan heran, merasa tak familiar dengan istilah itu. Mbah Rekso mengangguk pelan. Ya, itu adalah jenis santet yang sangat kuat, dirancang untuk menghancurkan segala aspek kehidupan si korban. Santet ini tidak hanya menyerang fisik tetapi juga merusak mental, ekonomi, dan hubungan dalam keluarga. Penghalang rezeki yang sangat berat ini. Semuanya dirusak hingga tak tersisa. Ini bukan permainan biasa. Ini adalah ilmu hitam yang tingkat tinggi yang sangat berbahaya. Ratna menahan nafas, cemas mendengar penjelasan itu. Lalu siapa yang tega melakukan ini pada kami? Dosa apa yang telah kami lakukan hingga menjadi sasaran? Mbah Rekso menatap mereka dalam-dalam, lalu menjawab, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti siapa pelakunya tanpa melalui penglihatan lebih lanjut. Namun saya merasakan ada kekuatan yang sangat gelap yang tertuju pada kalian. Biasanya orang yang melakukan santet jenis ini memiliki tujuan yang besar. Bisa jadi terkait dengan bisnis atau persaingan pribadi. Dan seringkali pelaku tidak segan-segan menggunakan cara licik untuk menghancurkan lawannya. Priyadi meremas tangan mencoba menahan emosi yang mulai meluap. Apakah ada cara untuk mengatasi ini, Mbah? Apakah kami bisa diselamatkan? Mbah Rekso menghela nafas panjang. Untuk saat ini kalian hanya bisa mengandalkan penangkal sementara. Saya akan memberikan doa dan jimat pelindung yang dapat membantu mengurangi dampak dari santet ini. Namun itu hanya solusi sementara. Untuk mengatasi santet jenis ini secara permanen, kalian perlu mencari bantuan dari seorang kiai yang lebih berkompeten dalam menangani masalah semacam ini.
Ratna dan Priyadi saling memandang. "Kiai?" Ratna bertanya. "Masih bingung. Kiai siapa, Mbah?" Barekso menatap mereka dengan tatapan yang penuh makna. "Seorang kiai yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan tingkat tinggi untuk memutuskan segala bentuk ilmu hitam. Kiai itu bisa membimbing kalian untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar dari sekedar ritual. Namun, jika kalian ingin bertemu dengannya, persiapkan diri kalian dengan baik, karena prosesnya tidak akan mudah dan resiko besar akan mengancam kalian." Priyadi merasa seperti diserang bertubi-tubi. "Apakah kami akan bisa melalui semua ini, Mbah? Kami sudah kehilangan begitu banyak. Nina masih sakit, usaha kami hancur, dan kami hampir tidak bisa bertahan lagi." Barekso meletakkan tangan di dada Priyadi, seolah memberikan kedamaian melalui sentuhannya. "Jangan putus asa. Saya akan memberi kalian penangkal sementara. Ingat, doa dan keikhlasan adalah kunci utama dalam menghadapi cobaan ini. Tetapi kalian harus segera pergi menemui kiai tersebut jika kalian benar-benar ingin mengakhiri penderitaan ini." Barekso memulai ritualnya, menyalakan dupa dan membacakan mantra yang mengandung kekuatan untuk melindungi keluarga Priyadi dari dampak santet tersebut. Dia memberi mereka jimat yang diikat dengan benang merah, serta selembar doa yang harus dibaca setiap malam. Barekso memperingatkan mereka bahwa jimat ini hanya akan melindungi mereka dari serangan langsung, tetapi tidak akan mengakhiri santet tersebut. Sebelum mereka meninggalkan rumah Barekso, Ratna mendekati dukun tua itu dengan wajah penuh harap. "Terima kasih, Mbah. Kami akan segera mencari kiai yang dimaksud. Semoga kami dapat menghadapinya dengan keberanian." Barekso mengangguk pelan, namun ada sesuatu yang tersembunyi di matanya. "Ingat, tidak semua yang kalian temui dalam perjalanan ini akan membawa kebaikan. Ada banyak hal yang lebih gelap yang menunggu. Hati-hati dengan siapa kalian percayakan diri." Dengan pemberian jimat dan doa dari Barekso, keluarga Priyadi pun melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini menuju tempat lain untuk mencari kiai yang dapat membimbing mereka mengakhiri teror santet yang mengguncang hidup mereka. Namun, meski penangkal sementara sudah diberikan, mereka tahu bahwa tantangan terbesar masih ada di depan mata. Apakah mereka bisa menemukan kiai yang tepat, dan apa yang harus mereka bayar untuk mengakhiri semua penderitaan ini? Satu hal yang pasti, pertarungan mereka baru saja dimulai. Pagi itu udara di Jogja terasa sejuk, namun hati Priyadi dipenuhi kecemasan. Setelah menerima petunjuk dari Barekso, ia memutuskan untuk membawa keluarganya pergi ke Magelang, tempat di mana Kiai Mahfud tinggal. Kiai Mahfud adalah sosok yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menangani masalah-masalah gaib dan ilmu hitam. Priyadi tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari bantuan dari orang yang dapat menolong mereka keluar dari jerat teror santet yang tak kunjung usai ini. Perjalanan menuju desa terpencil di Magelang terasa lebih panjang daripada yang ia bayangkan. Jalanan berkelok, menanjak, dan melintasi sawah-sawah hijau yang tampak damai. Namun ketenangan itu terasa kontras dengan ketegangan yang ada dalam hatinya. Di sampingnya Ratna duduk diam, tampak lelah dan cemas. Sementara Bima yang biasanya ceria kini hanya bisa duduk terpaku merenung, seolah tak mampu mengungkapkan perasaan yang membebaninya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah pesantren yang terletak di lereng gunung. Pemandangannya begitu sunyi, jauh dari keramaian dunia luar, seolah-olah tempat ini hanya untuk mereka yang mencari kedamaian batin. Pesantren ini terletak di balik pohon-pohon besar yang menghalangi cahaya matahari, menciptakan suasana yang begitu mencekam, seolah-olah dunia ini tidak pernah tersentuh oleh waktu. Kiai Mahfud, seorang pria tua dengan sorban putih yang tampak karismatik, menyambut mereka dengan tatapan yang tajam. Matanya seolah bisa menembus apa yang ada di dalam hati orang yang dilihatnya. Dengan suara yang lembut namun tegas, Kiai Mahfud meminta mereka duduk di ruang tamu pesantren yang sederhana, dikelilingi oleh dinding-dinding kayu yang berdecit saat tertiup angin. Waalaikumsalam.
Saya sudah mendengar tentang masalah yang sedang kalian hadapi. Saya yakin kalian sudah merasa terpojok. Namun saya perlu memberi kalian peringatan. Ini bukan perkara mudah. Santet yang menyerang kalian bukan santet biasa. Ini adalah jenis ilmu hitam yang sangat kuat, bahkan bisa mengancam nyawa. Priyadi mengangguk menceritakan tentang semua yang telah terjadi sejak Nina jatuh sakit dan semua kejadian aneh yang mereka alami. Ia juga menjelaskan bahwa usaha batiknya kini dalam keadaan terpuruk dan keluarganya hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ratna menambahkan, kami sudah berusaha melakukan segala hal, tetapi semuanya belum ada yang berhasil. Tolong Kiai, bantu kami. Kiai Mahfud menatap mereka lalu menarik nafas panjang. Santet ini dikirim oleh seseorang yang sangat membenci kalian. Orang yang merasa sangat dirugikan oleh kalian, terutama oleh Priyadi. Dendamnya sangat besar dan ia memanfaatkan kekuatan gaib untuk menghancurkan kalian. Priyadi terkejut mendengar penjelasan itu. Kira-kira siapa orang itu, Kiai? Tanyanya masih merasa bingung. Kiai Mahfud menggelengkan kepala. Saya tidak bisa langsung mengetahui siapa pelaku pasti tanpa melakukan beberapa ritual khusus. Namun yang pasti, orang tersebut memiliki kekuatan untuk mengirimkan santet ini. Santet jenis ini bukan hanya menyerang fisik, tetapi juga merusak jiwa dan pikiran korban. Kalian harus siap dengan proses yang panjang dan penuh ujian. Ratna menunduk tanpa takut. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Apakah kami bisa selamat? Kiai Mahfud menatap mereka dengan penuh pengertian. Proses ini memerlukan kesabaran. Saya akan memberikan doa-doa khusus untuk melawan santet ini, dan kalian harus membacanya setiap malam. Tetapi kita juga membutuhkan kekuatan lebih untuk menghadapinya. Kalian harus rela menjalani ujian dari alam gaib, karena kekuatan yang menyerang kalian sangat besar. Ini akan menjadi perjalanan yang tidak mudah. Malam itu Kiai Mahfud memberikan mereka beberapa doa dan air yang sudah didoakan, yang harus mereka gunakan di rumah. Ia juga memberitahukan mereka untuk menjaga kebersihan batin dan tidak mudah putus asa. Ingat, niat yang tulus dan ikhlas adalah senjata terkuat melawan kekuatan gelap. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Setelah menerima petunjuk dari Kiai Mahfud, keluarga Priyadi meninggalkan pesantren itu dengan perasaan yang campur aduk. Mereka merasa diberi harapan, namun juga teringat akan ancaman yang mengintai mereka. Ratna memegang tangan Priyadi erat-erat, berharap bahwa doa dan kekuatan spiritual yang baru mereka dapatkan akan cukup untuk mengatasi teror yang semakin parah itu. Kembali ke rumah mereka. Malam itu menjadi ujian besar bagi keluarga Priyadi. Teror yang mereka alami semakin menjadi-jadi. Sejak mereka pulang, suasana di rumah terasa semakin gelap. Nina yang sebelumnya hanya tampak sakit fisiknya, kini menunjukkan tanda-tanda yang lebih mengerikan. Ia meracau dengan suara yang bukan miliknya. Matanya melotot tajam dan tubuhnya bergerak tak terkendali. Ratna berusaha menenangkan Nina, namun seolah ada kekuatan lain yang menguasai tubuh anaknya. Bu, aku takut ada yang datang, Bu, kata Nina dengan suara serak yang jelas bukan suaranya sendiri. Tak hanya Nina, bayangan hitam mulai bergerak-gerak di sudut-sudut rumah, mengintai mereka dengan mata yang kosong. Di ruang tamu, Ratna mendengar suara langkah kaki yang berat, seolah ada makhluk besar yang berjalan di dalam rumah. Tanpa bisa menahan ketakutannya, Ratna berlari ke kamar tidur, tetapi bayangan itu mengikutinya semakin mendekat. Priyadi mencoba untuk tetap tenang, mengingat doa-doa yang diajarkan oleh Kiai Mahfud. Namun, semakin lama, teror itu semakin nyata. Kekuatan gaib yang mereka hadapi ternyata jauh lebih besar dan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Bayangan hitam itu semakin mengerikan, menyerang Ratna secara fisik. Tangan yang tidak terlihat mencengkeram pundaknya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Saat itu juga, Priyadi merasa bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus berpegang pada doa dan keikhlasan hati. Namun ia tahu bahwa ujian mereka baru saja dimulai dan tantangan yang lebih besar menanti mereka. Dengan ketakutan yang menggebu-gebu dan rasa cemas yang terus mengintai, Priyadi dan Ratna berdoa dengan penuh harap, berharap bahwa kekuatan gaib yang telah mereka temui akan mampu menyelamatkan mereka dari teror yang semakin mendalam ini. Di lain hari, malam itu rumah Priyadi terasa lebih berat dari biasanya. Teror yang mereka alami semakin intens, dan dengan setiap detik yang berlalu, rasa cemas semakin menguasai hati mereka.
Kiai Mahfud yang telah memberi mereka petunjuk tentang kekuatan gaib yang mengancam kini berada di rumah mereka, bersiap untuk melakukan ritual ruqyah yang diharapkan bisa mengusir kekuatan jahat yang merasuki keluarga ini. Priyadi mengajak Kiai Mahfud ke ruang tamu, tempat yang dianggap paling luas dan tenang di rumah mereka. Ratna duduk di sudut ruangan, wajahnya tampak pucat dan lelah. Sementara Bima dan Nina duduk berdekatan di sofa, masih terbungkus dalam ketakutan yang mencekam. Kiai Mahfud membuka tas kecilnya, mengeluarkan sejumlah perlengkapan untuk ritual yang akan dilakukan. Ia mengambil sebuah tasbih dan beberapa helai kain putih yang telah dibacakan doa khusus. Kemudian, ia duduk di tengah ruangan, bersemedi sejenak, menenangkan batin untuk memusatkan perhatian pada doa-doa yang akan dibacakan. "Ayo semua, siapkan hati untuk memulai," kata Kiai Mahfud dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Jangan takut, karena kita akan melawan kekuatan yang sangat besar dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ratna menatap Kiai Mahfud dengan harapan, meskipun ketakutan masih melingkupi dirinya. Bima yang duduk di samping Nina menggenggam tangan adiknya erat-erat. Ia tahu, jika ini tidak berhasil, mereka mungkin tidak akan punya tempat untuk berlari lagi. Kiai Mahfud mulai membaca beberapa ayat suci Al-Quran untuk ruqyah. Suara merdunya mengalun lembut namun penuh kekuatan. Setiap bacaan doa menggema di seluruh rumah, dan seolah-olah setiap sudut dinding mulai merespon, bergetar halus, seperti ikut merasakan ketegangan yang melanda. Tiba-tiba suara langkah kaki yang berat terdengar dari dalam rumah. Bima yang duduk di dekat jendela menoleh dengan cepat. Bayangan hitam yang telah menjadi penghuni rumah mereka selama beberapa minggu terakhir muncul dari sudut gelap ruangan. Dengan kecepatan yang mengejutkan, bayangan itu bergerak mendekat, melayang di udara, seolah mencoba menyerang mereka. "Astagfirullah," ujar Kiai Mahfud dengan tegas, lalu melanjutkan bacaannya dengan suara yang lebih keras. Namun bayangan hitam itu semakin mendekat, dan saat itu juga Nina yang duduk di samping Ratna tiba-tiba mulai terbatuk hebat. Dalam sekejap, mulutnya berbusa dan darah mulai mengalir keluar dari mulutnya. "Ini bukan hal biasa," ujar Kiai Mahfud dengan serius, matanya menyipit menatap Nina. "Makhluk ini berusaha menghalangi proses pembersihan." Ratna terjerembab panik. Nina!" Teriaknya berlari menghampiri anaknya. Nina semakin lemas. Tubuhnya terguncang hebat, dan darah terus mengalir tanpa henti. Bima berteriak ketakutan, berusaha memegang adiknya yang terjatuh ke lantai. Namun tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka untuk bergerak. Pada saat itu bayangan hitam itu semakin mendekat dan ruang tamu rumah Priyadi menjadi semakin gelap. Tiba-tiba suara tawa rendah terdengar dari arah bayangan tersebut. "Kalian kira bisa lari dari serangan kami? Kalian semua akan hancur." Suara itu terdengar seperti desisan menyelimuti seluruh ruangan. Namun Kiai Mahfud tidak gentar. Ia memfokuskan dirinya semakin menguatkan bacaan doa, membacakan beberapa ayat untuk melawan makhluk yang mencoba mengganggu mereka. Bacaan itu diulang-ulang. Lalu cahaya dari sebuah tasbih yang dibawa oleh Kiai Mahfud mulai bersinar terang, dan dengan perlahan bayangan hitam itu mulai mundur. Nina yang tadinya terbaring lemah kini mulai terlihat pulih, meskipun masih terengah-engah. Priyadi yang sejak tadi diam menahan ketakutan kini dapat bernafas lega. Ia melihat makhluk itu mundur, seperti dikeluarkan dari rumah mereka oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, sebelum bayangan hitam itu menghilang sepenuhnya, suara desisan itu terdengar kembali, lebih keras dan mengerikan, sebelum akhirnya lenyap begitu saja. Kiai Mahfud menghela nafas panjang. Sementara itu berhasil, namun bukan teror ini berakhir. Santet yang menyerang keluarga kalian masih aktif. Itu baru pembersihan pertama. Kita harus menemukan sumbernya, dan itu bukan perkara mudah. Priyadi menggenggam tangan Ratna dengan erat. "Apa maksud Kiai? Apa yang harus kami lakukan?" Kiai Mahfud menatap mereka, matanya tajam menunjukkan keteguhan. "Di mana paket yang Bu Ratna terima itu, patung kecil itu, dan gumpalan bungkusan yang ditemukan ART Bu Ratna di mana? Yang di bawah ranjang Nina?" Bu Ratna menyerahkannya.
Dan Kyai Mahfud pun mulai membakar benda-benda tersebut dengan doa-doa tertentu. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Bayangan hitam yang tidak berbentuk mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Semakin lama semakin nyata. Setelah tadi memasuki tubuh Nina, kini dari kegelapan itu muncul sosok bayangan hitam berbentuk manusia. Tingginya menjulang, wajahnya tidak terlihat, namun terasa begitu menakutkan. Makhluk itu mengeluarkan suara berdesis dan udara di sekitar mereka semakin terasa berat. Aku adalah penjaga dari santet sapu jagat yang mengikat kalian. Suara itu bergema dalam ruangan. Kalian tidak bisa melepaskan diri dari kutukan ini. Kalian akan hancur. Bayangan hitam itu bergerak dengan kecepatan luar biasa mengelilingi ruang ritual dengan kekuatan yang menggetarkan. Kyai Mahfud tetap tenang, meskipun aura gelap yang mengelilingi makhluk itu terasa begitu menekan. Ia mulai mengucapkan doa yang lebih keras, semakin intens, seolah ia berusaha menahan arus gelap yang datang. Priadi merasakan sesuatu yang aneh. Badannya lemas dan jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan betapa besar kekuatan yang dimiliki makhluk itu. Ini bukan hanya tentang ilmu hitam biasa, ini adalah kekuatan dari dunia lain yang jauh lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kyai Mahfud menggumamkan kalimat itu dalam hati lalu memandang Priadi dan keluarga. Berdoalah dengan tulus. Hanya dengan doa kalian kita bisa mengalahkan makhluk ini. Mereka mulai melantunkan doa bersama-sama. Priadi, Ratna, dan Bima, meskipun awalnya merasa cemas dan takut, akhirnya menemukan kekuatan dalam diri mereka untuk berdoa dengan sepenuh hati. Doa mereka yang penuh dengan harapan, cinta untuk keluarga, dan tekad untuk mengakhiri penderitaan ini mulai menguatkan aura yang mengelilingi mereka. Makhluk hitam itu mengamuk, semakin mendekat, namun semakin jauh dari lingkaran cahaya yang dipancarkan oleh doa mereka. Kyai Mahfud memfokuskan seluruh energi dalam tubuhnya, semakin mendalam dalam doa. Tubuhnya mulai gemetar dan keringat mengucur deras. Setiap kata doa yang diucapkannya adalah perjuangan. Setiap detik terasa sangat berat. Dan dengan satu teriakan keras, Kyai Mahfud melepaskan kekuatan terakhirnya. Sebuah doa yang memanggil pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dalam sekejap, bayangan hitam itu musnah. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara nafas mereka yang berat. Alhamdulillah, ujar Kyai Mahfud dengan suara penuh kelegaan, namun lemah. Kita telah berhasil memutuskan ikatan santet ini. Keesokan harinya, suasana di rumah Priadi terasa berbeda. Keluarga mereka perlahan-lahan mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Teror yang telah menghantui mereka selama ini akhirnya berakhir. Nina yang selama berhari-hari terbaring lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun kondisinya masih memerlukan perawatan, ia kini bisa duduk di samping keluarganya tanpa merasakan ketakutan yang menghantuinya. Namun, bagi Priadi, perasaan lega itu tidak sepenuhnya menghilangkan rasa bersalah yang mendalam. Ia memandangi keluarga kecilnya dan menyadari bahwa mereka telah melewati ujian besar dalam hidup mereka. Semua itu adalah akibat dari kesalahan yang ia buat di masa lalu, keputusan-keputusan bisnis yang merugikan orang lain, dan ketidaktahuannya tentang dunia gelap yang kini harus mereka hadapi. Priadi akhirnya memahami bahwa hidup ini penuh dengan pilihan yang mempengaruhi banyak orang. Keputusannya di masa lalu telah membawa mereka ke jalan yang gelap, tetapi kini ia bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan menjalani hidup yang lebih baik. Berhati-hatilah dengan berhubungan dengan sesama manusia. Ia berjanji untuk memperbaiki cara berbisnisnya, menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tidak lagi mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Keluarga Priadi perlahan bangkit dari cobaan berat yang telah mereka alami. Mereka menyadari bahwa cinta, doa, dan kebersamaan adalah kekuatan terbesar mereka. Sebuah pelajaran berharga yang akan mereka bawa selamanya, bahwa setiap tindakan dan keputusan memiliki konsekuensi, dan bahwa dalam hidup kejujuran dan integritas adalah kunci untuk mencapai kedamaian sejati. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.